Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video keempat ini. Semoga ibu-ibu semua sehat selalu dan tetap semangat belajar akuntansi dasar bersama Paxmart Finance gitu ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai selisih kas dan juga dampak operasional di kesehariannya gitu ya. Nah, di video keempat ini kita akan masuk ke studi kasus yang nyata gitu ya. Misalnya kita anggap di sini studi kasusnya adalah warung makan Sedap Betawi namanya. Kita akan bercerita mengenai Ibu Ani yang memiliki warung tersebut, tetapi dia belum punya pencatatan sama sekali nih di saat dia menjalani usaha warungnya gitu. Nah, ceritanya nanti bagaimana Ibu Ani dengan memulai pencatatan itu bisa meningkatkan penjualan atau performa usaha yang dia miliki gitu ya. Jadi profil awal warung Sedap Betawi milik Ibu Ani ini dia terletak di Pasar Minggu, terus di tempat wartegnya ini sudah ada 6 meja, menunya khas Betawi gitu ya. Ada sayur asem, ikan goreng, sambal terasi, dan omset hariannya itu rata-rata di sekitar 1 juta sampai dengan 1,2 juta. Jadi udah lumayan ya angkanya ya. Tapi yang terjadi di sini kok uang selalu habis ya untuk berbelanja gitu, atau misalnya dia merasa kok saat mau bayar karyawan kok uangnya kurang gitu ya, padahal dia nggak pernah menunggak sewa, terus dia juga tiap hari melakukan pembelanjaan dan dia juga menghitung di saat akhir hari, tapi kenapa kok uang kasnya ini selalu kurang gitu ya. Sebelum ada pencatatan ada beberapa masalah nih yang Ibu Ani alami gitu. Misalnya dia belanja di pagi hari menggunakan tunai, tapi struknya itu sering hilang gitu atau basah di kantong belanjaannya. Terus harga jual itu hanya ikut-ikutan warung sebelah. Jadi dia nggak menghitung sebenarnya modal dia berapa sih membuat suatu menu makanan gitu ya. Terus uang kembalian beberapa kali sering salah karena pecahan kecilnya terbatas. Dia nggak menyiapkan ada uang-uang kecil untuk kembalian gitu ya. Ada juga kasbon karyawan sekitar 15.000 sampai 20.000 tapi per hari tuh. Dan itu tidak dicatat oleh karyawan tersebut. Karena harapannya Ibu Ani di akhir bulan saat penggajian nanti kasbonnya akan dipotong dari gaji karyawan tersebut gitu ya. Nah, terus ada juga utang dari pelanggan langganan namanya Ibu Ririn, di mana dia itu kalau beli itu suka dalam jumlah besar untuk kebutuhan acara RT misalnya. Tetapi dia minta bayarnya itu nanti-nantian gitu. Nah, akhirnya apa kalau nggak ada pencatatan, Ibu Ani pun juga suka lupa kan ya. Dengan begitu banyak aktivitas yang dia lakukan, sebenarnya berapa porsi yang dibeli, isinya apa saja, jumlahnya berapa dan sebagainya gitu. Nah, tiap malam Ibu Ani pun juga bingung gitu. Kenapa kok uang di laci suka kurang? Padahal penjualannya besar tadi sekitar 1 sampai 1,2 juta. Nah, karena duitnya kurang, akhirnya dia pakai uang pribadi atau uang yang dia simpan untuk kebutuhan rumahnya untuk melakukan pembelanjaan bisnis wartegnya gitu. Nah, ada juga misalnya di sini Ibu Ani juga perlu nih kebutuhan untuk membenarkan kompornya yang rusak gitu. Yang memakan biaya misalnya untuk benerinnya itu alat-alatnya sekitar 250.000, terus jasanya misalnya 100.000. Terus karena kas kosong akhirnya dia juga pinjam ke tetangga misalnya 350.000, tapi tetangga ini minta untung dong gitu. Saya minta dong Ibu Ani pinjam 350.000 tapi ada bunganya ya, misalnya 4% per bulan gitu. Nah, pinjaman dengan bunga tersebut itu juga akan menggerus modal uang untuk Bu Ani menjalankan bisnisnya setiap harinya. Nah, langkah perubahan apa aja sih yang Ibu Ani bisa mulai lakukan gitu ya. Nah, yang pertama dia harus punya modal awal dulu untuk membeli buku tulis, terus juga pulpen, biasanya warnanya biru gitu ya. Terus juga amplop warna-warni tadi untuk memisahkan uang yang masuk dan uang yang keluar gitu. Nah, yang pertama, Ibu Ani bisa melakukan pencatatan pada setiap transaksi. Misalnya tadi dia pagi-pagi belanja ke pasar, terus dia beli tempe. Nah, disitu dia harus catat nih tanggal pembeliannya, tanggal berapa, terus deskripsi produknya apa, misalnya tempenya bermacam-macam nih, tempe yang mana sih yang dia beli, terus apakah duit itu keluar atau masuk, itu juga harus dicatat gitu ya. Jadi misalnya kalau dia belinya tempe, berarti uangnya keluar. Kalau nanti saat warteg berjualan, dia berjualan tempe, maka dia harus mencatat sebagai pemasukan gitu. Apalagi yang bisa Bu Ani lakukan, tadi struk dari pasar itu bisa dimasukkan ke dalam amplop belanja harian untuk nanti dilakukan pencatatan. Kasir juga dilatih untuk periksa 3 kali sebelum memberi kembalian. Karyawan juga boleh kasbon, tapi diwajib dicatat dan juga ditandatangan oleh karyawan tersebut. Terus utang dari pelanggan-pelanggan seperti tadi dari Bu RT gitu ya. Itu juga harus ditulis di kolom hutang dan lengkap dengan tanggal jatuh temponya. Jangan sampai kita hanya mencatat kapan dipinjam atau tidak dibayarkan, tapi kita tidak mencatat kapan Bu RT tersebut akan melakukan pembayaran. Terus ada juga pemisahan antara uang pribadi dan juga uang usaha, di mana kita menggunakan warna amplop yang berbeda-beda gitu. Jangan sampai kita menggunakan amplop untuk kebutuhan rumah, tapi dipakai untuk usaha
wartegnya atau sebaliknya gitu ya. Nah, yang terakhir setiap malam Ibu Ani harus menghitung dan mencatat keuangan yang terjadi gitu. Dan dia tahu nih pada hari ini dia punya uang berapa sih untuk belanja. Apakah uang tersebut cukup nggak sih untuk misalnya bayar gaji karyawan di akhir bulan. Nah, hasil pencatatan saya beri contoh. Misalnya di bulan pertama tadinya Bu Ani itu memiliki selisih keuangan itu sekitar Rp45.000 gitu ya. Setelah dia melakukan pencatatan seperti proses tadi, akhirnya selisihnya turun dari Rp45.000 menjadi Rp7.000. Nah, pada bulan kedua, Bu Ani menambah kolom nih, namanya kolom biaya tak terduga, di mana selisihnya itu hanya Rp1.500. Nah, dengan segala pencatatan tadi, Ibu Ani menjadi lebih detail dan selisih kas pun berkurang. Yang tadinya keuntungan yang dia dapat itu misalnya 8% per hari menjadi 12% per hari. Jadi karena dia melakukan pencatatan, selisih kas berkurang, otomatis pendapatan dia menjadi meningkat. Misalnya modal belanja Bu Ani tadinya itu hanya 4,7 juta per minggu gitu ya. Setelah dia melakukan pencatatan, ternyata naik nih. Ternyata dia punya modal lebih menjadi 5,2 juta rupiah. Nah, kalau dia punya modal lebih, maka stok bahan makanan yang dia beli itu menjadi lebih banyak dan dia bisa mengamankan stok untuk dia berjualan di esok harinya. Nah, dampaknya apa lagi? Karyawan juga jadi lebih semangat karena gaji dibayar tepat waktu. Ada insentif jika omset misalnya tembus 1,2 juta rupiah. Terus pelayanan pun meningkat karena pelanggan bertambah. Lalu pada bulan ketiga, Ibu Ani melihat nih karena progres keuangannya sudah membaik, terus modalnya juga sudah meningkat karena tadi selisih kasnya sudah berkurang. Pada bulan ketiga, Ibu Ani memberanikan diri untuk mengajukan kredit ke bank sebesar 10 juta. Tujuannya untuk misalnya menambah cabang gitu ya. Petugas bank itu nanti akan melihat buku kas Ibu Ani menjalankan usaha selama 3 bulan ke belakang. Kalau misalnya pencatatannya tadi sudah rapi, terus dia juga mencatat tadi ada biaya tidak terduga misalnya, selisih kasnya juga kecil, terus juga dicek saldo yang ada di bank dan dengan yang ada di pencatatan itu kurang lebih juga sama. Nanti bank akan melakukan penyetujuan pinjaman. Nah, persetujuan pinjaman tersebut tadi bisa dipakai ya, contohnya untuk menambah cabang, atau misalnya Ibu Ani mau beli etalase baru, atau misalnya freezer baru, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Ibu Ani udah punya etalase baru, terus freezer baru juga udah punya, nanti tampilan lauknya akan lebih menarik di wartegnya. Ujung-ujungnya apa? Nanti omset harian juga bisa ikut naik karena pelanggan menjadi puas. Terus karena punya freezer baru, sayur dan juga daging yang Ibu Ani miliki, kualitasnya pun meningkat karena tahan lebih lama. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Ibu Ani gitu ya? Sebelumnya, Ibu Ani tidak tahu namanya margin penjualan di setiap menunya atau keuntungan dia sebenarnya berapa sih setelah dia berjualan gitu ya. Nah, sekarang dia udah tahu nih, ternyata kalau dia jualan lele bakar misalnya, itu marginnya 6%. Terus kalau dia jualan tempe orek, marginnya lebih besar lagi nih karena misalnya tempe harganya lebih murah ya. Itu marginnya bisa sampai dengan misalnya 18%. Solusi yang Ibu Ani bisa lakukan karena dia mengetahui margin tiap-tiap produknya, dia bisa mengurangi stok lele dan menambah stok untuk berjualan tempe oreknya. Karena kalau dia lebih banyak berjualan tempe orek, nanti Ibu Ani akan mendapatkan keuntungan yang lebih gitu. Di sini ada juga dampak psikologis secara positif. Jadi dulu Ibu Ani itu sering gelisah saat tidur. Kenapa? Karena dia takut besok itu uang belanjanya kurang gitu. Karena dia tidak melakukan pencatatan. Terus dia juga tidak tahu sebenarnya uangnya ada berapa sih yang ada di kas dia di pada malam hari gitu ya. Nah, sekarang dia bisa tidur lebih tenang, terus dia bisa prediksi kas mingguan, terus hubungan kerja juga membaik karena pelanggan ikut merasakan aura yang positif. Karyawan pun akan lebih bahagia dan merasa aman karena gajinya akan dibayarkan tepat waktu. Nah, ini semua dimulai dari buku tulis yang tadi Bu Ani beli, misalnya harganya Rp5.000. Nah, pelajaran utama dari warteg Ibu Ani sedap Betawi ini, pencatatan itu dapat menutup kebocoran kas dan menjaga modal tetap utuh. Terus data keuangan juga membuka akses pembiayaan resmi. Lalu informasi margin per menu juga bisa membantu Bu Ani untuk membuat keputusan apa yang dia harus jual lebih banyak dan apa yang harus dia jual lebih sedikit. Dampaknya apa tadi secara psikologis, Bu Ani bisa tidur menjadi lebih tenang dan lebih siap menghadapi akhir bulan untuk membayar gaji karyawannya. Nah, di sini kita lihat Ibu Ani tidak perlu teknologi yang canggih, cukup hanya melakukan kebiasaan sederhana dan konsisten, yaitu melakukan pencatatan. Jadi semoga kisah Ibu Ani di sini dan warung sedap Betawinya melakukan inspirasi terhadap ibu-ibu semua yang ada di sini. Jadi yuk kita mulai mencatat, menyimpan bukti pembelian, dan kita memisahkan antara uang usaha dan juga uang pribadi gitu ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.